Ada di antara alumni dakwah yang kemudian saat ini ya satu atau dua nama yang kemudian membuat Fakultas Dakwah demikian bangga. Kalau alumninya masih belum, justru malah mahasiswanya Kiai. Oh gitu ya? Iya. Ada dua mahasiswa kita ini yang lagi viral. Kebetulan beliau sebagai seorang mubalighah perempuan, namanya Umi Laila. Oh, Umi Laila itu mahasiswa Fakultas Dakwah ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa ajada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya harapkan dalam keadaan baik, lahir dan batin, diberikan usia yang panjang dan manfaat, rezeki yang luas, barokah, keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah, anak-anak yang sholih dan sholihah, dzurriyyah yang thayyibah. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, hari ini hari yang sangat membahagiakan di pesantren kita, pesantren modern Al-Amanah Jenwangi, Krian, Sidoarjo. Datang di pesantren kita orang-orang yang mulia dari Fakultas Dakwah Universitas Sunan Ampel Surabaya, sekaligus bersama dengan 34 mahasiswa asing dari berbagai negara, di antaranya Somalia, Cina, Mesir, kemudian Timur Leste, ada Afghanistan, Yaman, India, Pakistan, Sudan, Nigeria, juga ada Trinidad. Nah, ini tentu kehormatan yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu kita sapa beliau, Bapak Dr. Abdullah Sattar MPhil, Kepala Suku dari 34 mahasiswa asing yang datang di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Inge? Alhamdulillah, panjenengan? Alhamdulillah pangesune sehat walafiat. Asli dari mana ini, Pak? Kalau Abdullah. Asli kula Yai saking Teluk Lemak Yai. Oh, dari Madura ya. Dari Sumeneb Yai. Dari Sumeneb. Jadi sudah lama menjajah Pulau Jawa. Tapi dinas terakhir di Sunan Ampel ini. Nggih. Sebelum ini? Boleh pertama Sunan Ampel ya. Oh, sudah. Okay. Sunan Ampel. Kebetulan dalam ini alumni Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel, dulu namanya YIN, tahun 94. Alhamdulillah diterima sebagai PNS tahun 97. Jadi 3 tahun dan sampai hari ini masih mengabdi alma mater ya. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ada berapa prodi di Fakultas Dakwah? Di dakwah hari ini ada 5 prodi. Pertama prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang dulu namanya PPAI. Kemudian yang kedua ada prodi BKI, Bimbingan dan Kajian Islam, dulu namanya BPM. Nah, yang baru ini ada perkembangan, ada prodi Manajemen Dakwah MD, kemudian ada prodi PMI Pengembangan Masyarakat Islam, plus ditambah 1 prodi umum Ilmu Komunikasi. Dulu Fakultas Dakwah sebenarnya pernah melahirkan juga prodi umum Sosiologi dan Psikologi. Tapi setelah YIN berubah menjadi UIN, Sosiologi ini kita sapih jadi gitu. Fakultas sendiri, termasuk Psikologi jadi fakultas. Sementara yang Ilkom tetap bergabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terus bagaimana perkembangan mahasiswa dengan menjadi UIN ini? Apakah Fakultas Dakwah, kalau dulu ketika masih di YIN kelihatannya Fakultas Dakwah itu menjadi agak buncit gitu. Dibanding fakultas yang lain. Bagaimana sekarang kalau setelah jadi UIN? Tren mahasiswa kalau dakwah sebenarnya standar ya. Dibandingkan mungkin ada Usuluddin ya. Kita standar, terutama yang
prodi KPI ini memang prodi yang kompetensinya itu melahirkan mubalik. Baik mubalik di atas panggung termasuk mubalik melalui media. Sehingga trennya itu masih sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan dan ke depan ini belakangan ini kita punya distingsi keunggulan kita justru di public speakingnya. Jadi banyak alumni kita yang menjadi mubalik termasuk menjadi mubalik di media. Jadi hampir semua kebanyakan media di Surabaya ini pasti ada alumni dari Fakultas Dakwah, hampir semuanya. Gitu ya. TV 9 ada banyak Kiai. Gitu ya. Yang alumni dari dakwah. Termasuk yang mainstream. Jadi televisi nasional, RCTI banyak yang alumni dari Fakultas Dakwah. Yang akhirnya kita tetap stabil, bahkan kita meningkatkan kualitas. Jadi sekarang Fakultas Dakwah memiliki ruang-ruang yang sangat terbuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya ingin bertanya, ini 34 mahasiswa asing yang bersama panjenengan itu ada program apa ini? Gini Kiai, jadi salah satu program unggulan kita yaitu yang diamanatkan oleh perguruan PT ketika itu adalah adanya kegiatan internasionalisasi perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah kita punya program namanya IRSP, International Resident Student Program. Jadi kita mendatangkan mahasiswa asing, walaupun hanya beberapa hari, ya, kerjasama dengan beberapa perguruan di Jawa Timur ini, kita minta mereka untuk paling tidak mengirim mahasiswa asingnya, kita belajar bersama. Apa yang kita pelajari ya sharing tentang culture, tentang budaya dan lain-lain. Memang kebetulan ini kebanyakan adalah Muslim. Sebenarnya kita harapkannya maunya tidak hanya Muslim sebenarnya. Ya cuman kebetulan yang daftar adalah kebanyakan orang Muslim. Dari beberapa negara yang sudah jenengan sebutkan tadi, ada Somalia, Sudan, Afghanistan, India dan lain-lain. Dan ini tahun yang kedua, Kiai. Tahun yang kedua. Kalau tahun kemarin kegiatannya itu di dalam kampus, kita hanya memberikan sejarah tentang kampus kita dan programnya. Kemudian kita ajak keluarnya hanya di Sunan Ampel, pengenalan tentang wali sebagai penyebar Islam di Jawa. Kemudian kita lanjutkan ke Tugu Pahlawan sekaligus masuk ke dalamnya, dan mereka juga senang karena belum pernah gitu ya. Tahun ini berbeda, kita punya konsep, kita punya pendidikan unggulan. Di antaranya adalah pondok santri dan pesantren. Mungkin di tempat lain ada pondok pesantren, tapi kan khas tidak ada sebagai di Indonesia. Nah, dari diskusi itu akhirnya disepakati tema kita adalah santri dan local wisdom. Nah, santri itu artinya kita akan berkunjung ke salah satu pondok pesantren. Alhamdulillah setelah kita browsing, tanya-tanya sini, yang dijujuk adalah pondok modern Al-Amanah di Junwangi. Sebagaimana kata makalah, utul ilmah walau bi Junwangi. Jadi kami tertarik Pak Yai datang ke sini untuk mendampingi lanjut, terutama juga bagi mereka. Dan ternyata ekspektasi kami luar biasa, jauh dari ini. Begitu masuk sudah disuguhi dengan bangunan yang menurut saya sangat unik ya. Betul, sangat unik. Jadi ini keren banget ya. Jadi saya sering ke pondok pesantren juga sering, tapi belum pernah ketemu dengan model seperti ini. Ini saya kira luar biasa. Jadi kami tidak salah sasaran kayak gitu Pak Yai. Terima kasih atas pujiannya. Ternyata rumah-rumah Jawa yang didesain menjadi rumah nenek ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Moga-moga ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa terus mengembangkan. Baik, kemudian yang tadi yang fakultas dakwah yang yang ternyata mendapatkan ruang terbuka yang luar biasa dengan bagaimana tentang media sosial? Kalau bicara media sosial sekarang ini sudah tidak mungkin lagi kita mengelak tentang itu. Apalagi generasi milenial itu semua, jangankan mahasiswa, anak-anak SD pun sudah tidak akan lepas dari zaman gadget itu. Maka dakwah kita pun harus bergeser. Dakwah melalui itu ada sebuah keharusan, kita tidak boleh menghindar lagi bahwa dakwah juga harus melalui
media daripada media dikuasai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya yang nyuwun sewu Kiai, ada banyak aliran-aliran yang ya agak keras, aliran yang juga tidak mainstream, yang menimbulkan kegaduhan. Ini harus kita lawan. Nah, melawannya juga melalui media juga dengan cara memperbanyak konten-konten positif dan kita gerakan anak-anak muda mahasiswa kita. Di Fakultas Dakwah sudah ada yang memiliki konten dan cukup jadi kebetulan yang formal kita punya televisi, Dakwah TV, kemudian kita punya Sufada radionya itu. Kemudian secara lembaga kita punya ada website juga, ada Instagramnya juga. Tapi yang paling banyak justru adalah secara personal. Beberapa dosen itu mewajibkan mahasiswanya untuk bikin konten video dan itu diupload di YouTube. Gitu ya. Prof Aliasis itu misalnya satu anak bisa sampai 100 video. Nah, kalau kali jumlah mahasiswa berapa ratus video yang diupload. Dan semuanya bermuatan positif. Karena kita tidak mungkin lepas dari media. Ada di antara alumni dakwah yang kemudian saat ini ya satu atau dua nama yang kemudian membuat Fakultas Dakwah demikian bangga. Kalau alumninya masih belum, justru malah mahasiswanya Kiai. Oh gitu ya? Iya. Ada dua mahasiswa kita ini yang lagi viral. Kebetulan beliau sebagai seorang mubalighah perempuan, namanya Umi Laila. Oh, Umi Laila itu mahasiswa Fakultas Dakwah ya? Di KPI beliau di semester 8. Ini Umi Laila. Luar biasa. Lagi viral juga, ceramahnya juga menarik ya. Ya, itu S1 ya? S1 nggih. Sudah selesai? Belum selesai. Masih semester 8 ini. Terus yang kedua ada namanya Natasha yang kemarin masuk di Akademi Tusaur di Indosiar itu, beliau di urutan keempat. Nah, sekarang malah menjadi salah satu bintang sinetron di Indosiar itu. Masih semester 4 malah kalau nggak salah itu. Kalau Umi Laila beberapa kali kami menyaksikan. Beliau di KPI, kalau yang Natasha ini di MD, prodi MD. Oh begitu nggih. Karena kalau di KPI memang karena kita public speaking jadi materinya itu bagaimana membuat mahasiswa itu bisa menjadi public speaker yang baik. Sehingga retorikanya kita ajari, teknik hitobahnya kita ajari, jadi macam-macam lah yang semuanya mendukung kepada penguasaan seorang public speaker. Perubahan dari IAIN ke UIN menurut sementara pengamat sekarang UIN tidak seperti IAIN. Karena yang masuk di sana tidak selalu mereka yang punya basic agama cukup. Kadang-kadang dari SMA, yang kadang-kadang tidak memiliki dasar agama, kemudian masuk. Sehingga UIN sekarang seperti layaknya perguruan tinggi umum. Bagaimana itu ya? Kita tidak bisa memungkiri kenyataan itu Pak Kiai. Tapi ini kan tantangan buat kami sebagai pengelola. Gitu. Ya, apapun yang terjadi ketika IAIN berubah menjadi UIN, artinya ada prodi umum yang harus kita munculkan. Justru ini adalah ladang dakwah baru bagi kita. Maka kemudian agar kualitas mereka juga tidak jauh dengan yang di pondok pesantren, mereka wajib untuk menguasai bahasa asing selama 1 tahun. Jadi ada namanya program intensif bahasa, baik Arab maupun Inggris selama 2 semester Pak. Kalau tidak lulus, ya ngulangi lagi. Itu dalam rangka untuk menyamakan basic bahasanya. Matrikulasi bahasa. Nanti kalau bahasanya sudah basic, sudah lulus, harapannya sudah ya imbang lah dengan yang di pondok pesantren. Sehingga nanti berikutnya ketika belajar tafsir, belajar usul fikih tidak terlalu menyulitkan. Itu gitu, satu. Yang kedua, untuk yang perlu diumumkan memang bukan pendidik keagamaan. Jadi kebutuhan untuk bahasa Arab memang tetap dibutuhkan karena sudah bahasa UIN justru menjadi keuntungan. Artinya sama-sama prodi umum, kalau di tempat lain dia tidak dapat bahasa Arab. Tapi kalau di sini di samping dapat bahasa Inggris juga dapat bahasa Arab. Di samping di beberapa ilmu keagamaan yang tidak didapatkan di perguruan tinggi yang lain. Begitu. Ada filsafat begini Pak Kiai. Masuknya boleh tidak karuan, tapi keluar harus berkualitas. Oh gitu ya. Kalau masuknya sudah baik, terus kita membina apa Pak Kiai? Itu tagline-nya. Justru yang bagus itu ketika masuknya tidak karuan, kita pola, kita didik, kita bina, akhirnya keluarnya berkualitas. Itu yang keren seperti itu. Betul. Para santri, wali santri, pemirsa, kalau kita nanti berbincang terus akan sangat panjang, padahal kita dibatasi oleh
durasi, tapi dari perbincangan yang singkat tadi mungkin bisa diambil pelajaran program-program yang luar biasa di Winsa. Dan para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber tidak perlu ragu untuk masuk ke Winsa. Siapapun Anda, apapun latar belakangnya, silahkan masuk di Winsa, karena Winsa ini sudah diprogram menjadi satu tempat inkubasi yang masuk bisa macam-macam, tapi keluarnya pasti punya kualitas akhlak dan keilmuan agama yang cukup ini. Dan lebih khusus lagi, ternyata Fakultas Dakwah justru dengan adanya UIN ini berkembang luar biasa, mendapatkan ruang terbuka, sehingga banyak alumninya yang bisa menghiasi berbagai media dakwah. Kalau dulu dakwah hanya dipersempit dengan kata-kata, sekarang dakwah sudah melebar ke media-media yang lain, baik tulis maupun media-media yang lain. Dan juga ini Pak Kiai, dakwah pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat. Jadi tidak qala ta'ala, tapi bagaimana ekonominya meningkat. Oh, begitu ya. Ya, kita kalau orang miskin tidak bisa difatwai dengan dalil. Betul. Jadi ada pengembangan masyarakat, bagaimana memanfaatkan lahan yang ada. Okay. Kita punya ya. Okay. Dan ini meyakinkan kita semua, silakan masuk di Fakultas Dakwah. Alhamdulillah ternyata semakin naik ya. Jadi kita ini pendaftarnya 11.000 lebih. Subhanallah. Sementara kebutuhannya cuma 600-700. Masya Allah. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Abdullah Sattar MPI berkenan rawuh di pesantren mewah kita, Mepet Sawah. Alhamdulillah. Dan berkenan membawa para pencari ilmu dari berbagai perguruan tinggi, juga dari berbagai negara. Terima kasih. Semoga ini bukan kehadiran yang pertama dan terakhir. Insya Allah. Saya harapkan di kesempatan yang lain berkenan rawuh di tempat kita dan bisa memberikan motivasi kepada kita yang terjun di dunia pendidikan di level paling bawah di sebuah desa. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih, sekaligus mohon maaf. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Abdullah Sattar MPI yang walaupun singkat tapi memiliki banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.